Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat, kawan-kawan, kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sekali lagi dipermudahkan untuk rezekinya. Untuk kali ini kawan-kawan, di sini di sekitar rumah eh, habis hujan, turun hujan, dan kita akan coba untuk mereview di lingkungan sekitaran rumah. Seperti apa keseruannya? Yuk kita simak ataupun kita tonton sampai habis. Nah ini teman-teman, untuk lingkungan sekitar seperti ini. Ini di kampung ya, jadi untuk akses masuk ke sini itu mesti melewatin jalan setapak yang di depan sini itu. Ini kebun itu dipakai untuk jalan ya, akses masuk ke rumah ke sini. Suasananya masih kampung banget, bisa dilihat banyak pepohonan dan juga kolam. Berjejer kolam, ada 3 kolam dari yang ini, 1, 2, 3 yang depan di sana. Ada 3 kolam dan belakangnya seperti ini ya. Untuk belakangnya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, kita langsung aja berjalan menyelusuri keadaan kampung yang sunyi seperti ini. Ketika kondisi di sore hari seperti ini, keadaannya itu sunyi banget. Jadi sudah jarang aktivitas di luar ruangan. Kebanyakan orang-orang yang bekerja ataupun petani yang di ladang ataupun di sawah juga sudah mulai pulang ke rumahnya, sudah mulai bersih-bersih dan bisa dilihat ini. Jarang banget aktivitas di luar ruangan. Keadaannya seperti ini. Nah ini nih, di video sebelumnya ini sempat saya review juga, ini rumah kosong ya, rumah kecil kosong, ini nggak ada penghuninya. Dulu ada penghuninya itu nenek-nenek, cuman udah beberapa tahun ke belakang meninggal, jadi nggak ada yang nerusin. Kondisi rumahnya itu terbengkalai seperti ini. Ini juga sama, ini ada rumah kosong lagi, jadi di sini ada 2 rumah kosong. Kalau ini rumah besar, bangunan tua, cuman kondisinya nggak terawat ataupun kurang terawat karena nggak ada penghuninya. Itu motor juga di situ mungkin dari rumah sebelahnya yang punyanya, bukan rumah yang ini kosong ya. Kalau ini bedanya itu, jadi yang punyanya itu pindah pindah rumah, dia itu kalau nggak salah ke Kalimantan dulu gitu. Jadi sekarang kosong. Dan persis di depan saya itu ada tanggul. Nanti kita coba untuk lihat keadaan tanggul seperti apa. Tanggul untuk penghalang sungai. Dan sekarang tepat ini saya berada di atas tanggul. Setelah tadi melewati perjalanan, kita nanjak dari bawah sampai ke atas ini. Jalannya lumayan licin juga karena ini memang habis hujan ya. Untuk keadaan tanggulnya seperti ini ya. Jadi salah satu fungsi tanggul ini memang untuk penghalang banjir. Ketika hujan datang, hujan besar datang, ini airnya bisa meluap sampai ke sini. Jadi kalau nggak ada tanggul, ini air bisa masuk ke pemukiman. Jadi fungsi utama tanggul ini dibikin untuk penghalau air banjir, air hujan. Dan seperti yang saya bilang tadi, ketika di sore hari itu kalau di kampung itu sudah jarang aktivitas. Bisa dilihat ini di sebelah kanan saya itu perkampungan. Banyak rumah cuman jarang ada aktivitas. Kebanyakan sudah mulai berada di dalam rumah. Nah itu tadi sore hari itu sempat tidur hujan selama mungkin 30 menitan. Dan ini nih, keadaannya banjir, sebagian pada banjir ya. Jadi air tergenang, nggak bisa dibuang. Kawan-kawan, sungai yang tadi saya bilang itu sungai Ciseel, keadaannya itu seperti ini. Airnya keruh, ini baru datang kayaknya airnya itu. Kemungkinan di Wolo itu hujan tadi, sama hujan juga karena di sini juga hujan ya. Jadi airnya itu relatif aman sih, nggak terlalu tinggi juga. Tanggul ini itu dibangun setepatnya nggak tahu ya tahun berapa. Dulu cuman pernah cerita dari kakek, dari nenek itu, dari proses pembangunan itu di zaman kakek dan nenek saya, dan proses pembangunan itu full pakai manusia, tenaga manusia. Beda kalau sekarang kan pembangunan ya termasuk kan mega proyek. Kalau pembangunan tanggul seperti ini, ketinggian tanggul ini kurang lebihnya itu 8 meter ya dari bawah ke atas itu. Jadi dulu itu pada zaman itu mungkin karena keterbatasan alat, jadi terpaksa harus menggunakan tenaga manusia. Nah, salah satunya pekerjanya itu ya kakek saya gitu kan, yang pernah bekerja di sini, dan itu pun nggak digaji katanya. Jadi sukarela, kalau di sini itu dibilang keridan, jadi kerja
bareng-bareng lah, di jadwal setiap desa gitu. Satu minggu mungkin bagian desa A, minggu lainnya juga nanti desa B, seperti itulah. Jadi nggak digaji. Dibangun di era Presiden Bapak Soeharto kalau nggak salah. Presiden kedua kita Bapak Soeharto, pembangunan tanggul ini tuh. Nah, tepat di sebelah kanan saya itu ini persawahan. Padinya sudah mulai menguning ini. Tentunya bagi para petani ini sesuatu hal yang ditunggu-tunggu bagi para petani. Padi sudah mulai menguning, itu artinya itu tandanya itu sebentar lagi bakalan masuk ke musim panen ya. Dan itu yang ditunggu-tunggu bagi para petani. Dan mayoritas penduduk yang ada di sini itu kebanyakan itu memang petani. Yang kerja itu jarang sih, paling kerja itu sebatas kerja kuli bangunan gitu. Kebanyakannya itu mayoritas ya petani seperti ini. Jadi sesuatu yang luar biasa gitu kan ketika kita melihat hamparan sawah dan sudah mulai menguning, itu suatu kebahagiaan yang sangat sangat ditunggu bagi para petani itu kan. Kalau kita melihat ke sebelah kiri juga, ini ada perkebunan pepaya. Jenisnya itu California kalau nggak salah itu. Jadi pepaya itu pohonnya itu nggak terlalu tinggi, dia pendek, cuman berbuah lebat seperti yang bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Bisa lihat dia itu tingginya itu pohonnya itu ya kemungkinan kurang lebihnya itu 1 meter, cuman sudah berbuah dan buahnya itu banyak, lebat juga dan gede-gede. Nah, salah satu mata pencaharian bagi para petani yang ada di sini selain dari hasil padi. Jadi petani di sini juga palawija bahasanya itu. Palawija itu menanam sesuatu di daratan ya, maksudnya itu bukan di sawah yang ada di kebun seperti ini nih. Ini sebenarnya itu palawija. Jadi bisa ditanami semacam pepaya, gandul kalau orang sini bilang, dan juga singkong yang ada di sebelahnya itu tuh. Jadi multifungsi ya. Satu perkebunan ini bisa ditanami beberapa jenis pohon. Dan dulu itu jenis California, pepaya jenis California itu sempat ngetren di kampung sini itu karena memang harganya cukup relatif tinggi waktu itu. Sekilonya itu dari kampung bisa nyampe 3.000 rupiah ya, 1 kilonya itu. Dan satu buahnya itu kalau yang gede itu bahkan ada yang lebih dari 1 kilo gitu kan. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman yang ada di kota sering memakan pepaya, salah satunya itu ya dihasilkan dari perkampungan seperti ini nih. Bisa dilihat ini, perkebunannya itu seperti ini ya. Ini juga sama, ini di depan ini hamparan sawah yang sudah mulai menguning, sudah mulai keluar padinya dan sebentar lagi akan panen ini. Ini hamparan sawah dan yang ada di atasnya itu perbukitan. Jadi indah lah, indah, suasana indah banget di sini, tenang banget. Yang saya dengar di sini cuma sebatas suara-suara dari hewan-hewan liar kayak jangkrik nih, kalau teman-teman bisa dengar. Sunyi banget di sini, jarang banget aktivitas. Nah ini genangan airnya cukup bersih banget nih, jernih banget airnya tuh, airnya jernih banget. Tadi sempat hujan sekitar 30 menitan. Ya jadi mungkin gitu aja teman-teman. Tadi itu bingung sih itu mau bikin konten apa gitu kan, tapi setelah dipikir-pikir ya cobalah sekitaran rumah gitu, melihat sekeliling rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Ini sudah sore, sudah setengah 6 di sini. Saya juga mau pulang. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton dan ditunggu lagi video selanjutnya.